Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wallahu ta'ala bil Qur'an karim. Taqurrakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa sadaqa rasul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan pada pagi ini Allah limpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada detik ini kita berkumpul di bumi Allah Subhanahu wa taala yang kecil kita tempati ini bersama keluarga besar Yayasan Islam Al-Mu'min Wonosari Klaten. Kita bisa mengadakan sholat Id di tengah-tengah pandemi yang insya Allah semuanya ini sebagai tataran ujian bagi kita semua untuk lebih mengenang, untuk lebih mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Id yang berbahagia, marilah kita wasiatkan untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan keimanan dan juga ketakwaan inilah yang akan menghantarkan kita kebahagiaan kelak di akhirat kita. Dengan ketakwaan inilah sebagai wujud seorang hamba yang Islam, yang beriman, yang semuanya itu sebagai bekal untuk menghadap hari kelak di akhirat kita. Wattazawadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Id yang berbahagia. Sudah seringkali diutarakan, bahkan kita mengenal setiap kali khotib, setiap kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbahnya pasti diiringi dengan kalimat takwa, ajaan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan. Dan juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan diulang-ulang kurang lebih sampai 115 kali di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin jamaah Id yang berbahagia, termasuk yang hari ini kita habis menunaikan ibadah bulan Ramadan. Seruannya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ending seruan orang Islam yang iman disuruh menunaikan ibadah saum tak lain dan tak bukan la'allakum tattaqun, agar kita ini diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Id yang berbahagia, sudah berapa banyak yang diutarakan Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan daripada orang-orang yang bertakwa. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai solusi masalah hingga rizki yang datang dengan tiba-tiba dan dengan jalan yang tidak terduga-duga, sampai daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala hingga pula tambahnya ilmu kepada kita. Ma'asyiral muslimin, salat Id yang berbahagia, selawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin, dan juga orang-orang yang istiqomah di dalam menapai sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nantinya mendapat syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedikit banyak kita sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian agar nantinya kita menyadari setelah kemarin kita ditantar 1 bulan dengan silawah, dengan bersedekah, dengan qiyamul lail dan juga ibadah-ibadah lainnya. Walaupun di tengah-tengah yang kita amalkan hari ini kita diuji dengan adanya wabah COVID-19 ataupun yang kita kenal adalah corona. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah salat Id yang berbahagia, insya Allah ibadah kita tahun ini nilai masakohnya lebih besar
karena kita dihadapkan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Selagi kita ini masih istiqomah di dalam menjalankan ibadah-ibadah selama di bulan Ramadan kemarin, kita tetap bisa menjalankan puasa, tidak takut dengan corona. Kita masih menjalankan sholat fardu berjamaah, tidak takut dengan corona. Kita bisa bersedekah, tidak takut dengan corona. Dan hari ini pun kita berkumpul menunaikan sholat id bersama-sama, kita pun tidak takut dengan corona. Karena kita takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena corona hanyalah sebatas makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan. Justru ini menyadarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita agar senantiasa kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita lebih mengoreksi mawas diri. Kenapa Allah menurunkan makhluk ini? Bisa jadi karena kita ini selalu zalim, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah sholat id yang berbahagia, keterangan yang disampaikan oleh sahabat Ali ini menuturkan ending sikap orang yang bertakwa. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Al-khaufu minal jalil, raos ajrih datang Allah Subhanahu wa taala ingkang sifatipun jalal. Ajrih ingkang dipun raosi kaliyan tresna datang Allah Subhanahu wa taala, utawi mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang melahirkan kehati-hatian, takut yang melahirkan sikap kewaspadaan, takut yang menghadirkan pelindungan diri dari murka dan juga azab Allah Subhanahu wa taala. Takut meninggalkan sholat, takut kalau berbuat jahat, takut melakukan maksiat, takut melupakan akhirat, takut melupakan taubat, takut banyak membuka aurat bagi kaum hawa, takut juga mengumbar syahwat bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin jamaah salat id yang berbahagia, inilah tentunya takut-takut yang menyelamatkan diri kita untuk menjaga harkat dan juga derajat martabat kita, yang akan menjaga daripada kemuliaan dan juga kehormatan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah id yang berbahagia, terlebih pada kondisi sekarang ini, sekali lagi kita tidak takut dengan corona, tapi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Corona hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah menguji kepada kita semua agar senantiasa kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang kembali kita rasakan, sampai masjid semuanya ditutup. Makhluk Allah, hamba Allah, umat Islam takut ke masjid. Ini semua adalah ketelidoran. Ini semua adalah kemaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan karena seringnya kita mendengar azan, namun kita tidak lari ke masjid, sehingga masjid ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk yang namanya corona. Allah alam bisawab. Oleh karena itu sidang jamaah id yang berbahagia, ending orang yang bertakwa al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat id yang berbahagia, ending sikap orang yang bertakwa sebagaimana yang dituturkan oleh sahabat Ali yang kedua adalah al-a'malu bitanzil, beramal dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa akan sungguh-sungguh dalam beribadahnya, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri, beramal soleh yang didasari dengan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang bertakwa khawatir, takut kalau amal ibadahnya tidak terima, tidak dibalas, ditolak, bahkan dijadikan abu yang berterbangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Furqan ayat 23. Allah memberikan gambaran, kami hadapi segala amal mereka yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ma'asyiral muslimin jamaah id yang berbahagia, sekali kita bersahabat dengan Al-Quran di dunia, nantinya Allah akan menemaninya dengan Al-Quran itu kelak di alam kubur kita, kelak di janah-janah kita, selamanya
sampai kekal abadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ini berteman dengan Al-Qur'an sebentar saja di dunia, agar senantiasa berteman dengan Al-Qur'an, membacanya, menghafalkannya, memahaminya, dan juga mengamalkan dalam setiap kehidupan kita, di tengah kehidupan kita sehari-hari. Selama di dunia, insya Allah nantinya akan menurunkan daripada syafaatnya kelak di akhirat kita masing-masing, menemani kita di alam kubur, di janahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Id yang berbahagia, terlebih di dalam kondisi kita yang hari ini masih merasakan pandemi global berkenaan dengan adanya wabah corona yang hari ini kita rasakan. Tentunya kita menjadikan Al-Quran sebagai tameng, Al-Quran sebagai obatnya dari segala macam ujian dan juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah berzikir, agar senantiasa makhluk Allah ini juga akan segan mendekati kita, takut mendekati kita, karena kita membaca daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Id yang berbahagia, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sikap ending orang yang bertakwa yang ketiga adalah al-qanaatu bil qalil. Qanaah dengan yang sedikit. Ma'asyiral muslimin, jamaah Id yang berbahagia, menerima qanaah terhadap yang sedikit. Gambaran orang yang bertakwa akan selalu merasa cukup dengan rezeki yang sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang memiliki rezeki yang sedikit dan merasa cukup dengan rezeki tersebut adalah bukti sekaligus tanda bahwa orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaah, menerima apa adanya, merasa cukup dengan pemberian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya sekedar uang ataupun materi saja, tetapi segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah karunia limpah curahkan kepada kita. Bisa jadi yang namanya rezeki itu adalah berupa kesehatan kita. Bisa jadi yang namanya rezeki dari Allah itu berupa kecerdasan kita. Bisa jadi yang namanya karunia itu adalah kekayaan yang kita dapatkan, ataupun kedudukan, pangkat, dan juga jabatan. Itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas kita itu membanggakan apa yang sudah kita dapatkan, karena itu sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tanda-tanda orang yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyaknya harta dia tidak sombong, dia bersedih. Bahkan dengan sedikitnya harta pun dia juga tidak sedih, karena semuanya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Inilah sidang jamaah salat yang berbahagia, ending yang diajarkan oleh sahabat Ali radhiyallahu an, agar senantiasa orang yang bertakwa itu adalah qanaah bil jalil. Qanaah dengan yang sedikit, dengan yang Allah berikan kepada kita semua. Allahu akbar, walillahil hamd. Keempat, Bapak Ibu jamaah salat yang berbahagia, ending sikap orang yang bertakwa, karena kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, agar senantiasa bertakwa, yaitu al-istidadu liyaumir rahil. Al-istidadu liyaumir rahil, bersiap-siap menghadapi hari akhir, hari perpindahan kita. Orang bertakwa selalu mempersiapkan diri menghadapi hari akhirnya, yaitu hari perpindahan dari alam dunia ke alam kubur, lalu nantinya ke alam akhirat. Artinya segala amal orang yang bertakwa senantiasa dalam rangka menyiapkan dirinya untuk menghadiri daripada kematiannya, menghadiri rumahnya yang akan kita tempati di akhirat kelak. Hari ini kita persinggahan, hari ini kita adalah perjalanan menuju daripada takdir kita masing-masing. Hari keberangkatan dari alam dunia menuju alam akhirat.
Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya para sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas, yang paling mulia di hadapan Allah?" Beliau menuturkan, manusia yang paling cerdas, manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah manusia yang paling banyak mengingat kematian, paling semangat mempersiapkan diri menghadapinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, tentunya suasana sekarang ini yang kita rasakan tentunya lebih menyadarkan diri ini akan dekatnya nilai kematian kita. Dengan dimunculkannya makhluk kecil yang namanya corona, tentunya hal ini akan lebih mengacu kita untuk banyak berbenah. Kadang-kadang bisa mati mendadak. Tahuilah Bapak Ibu jamaah sekalian, kematian Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah dengan jalan apa kita tidak tahu, kapan dan di mananya kita tidak tahu. Maka seseorang yang dinilai husnul khotimah tidak bisa diukur dengan sebab-musababnya kematian. Kadang kita menilai orang yang mati kecelakaan, badannya hancur, oh su'ul khotimah. Bukan, itu sebab kematian. Oh, mereka itu matinya di tempat tidur, di sampingnya ada buah makanan nikmat, oh husnul khotimah. Bukan, husnul khotimah, su'ul khotimah tidak diukur dengan sebab musababnya kematian. Sebab musabab kematian itu adalah sarana Allah Subhanahu wa taala mencabut daripada ruh-ruh kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian menyadarkan kepada kita, lantas bagaimana sikap kita agar nantinya mendapatkan husnul khotimah? Orang yang husnul khotimah adalah langkah hidupnya senantiasa diiringi untuk mencari daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa berzikir, tatkala roh dicabut dia dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini mengacu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengistiqomahkan amaliyah ibadah kita selama di bulan Ramadan kemarin dan tentunya lebih bisa meningkatkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi mustaslima birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibad. Allahumma arinal haqqa haqqa yartiba'ah wa arinal batila batila wa jannatinabah. Allahumma hadina ila siratal mustaqim, Allahumma hadina ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal dzammi wa min sayyi'in asqal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuna waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.